Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nurdin Setiawan, mahasiswa semester 2 Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian HTML dan sejarah singkat HTML. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jadi, Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa markup yang umum digunakan untuk membuat halaman web. Sebenarnya HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Apabila ditinjau dari namanya, HTML merupakan bahasa markup atau penandaan terhadap sebuah dokumen teks. Tanda tersebut digunakan untuk menentukan format atau style dari teks yang ditandai. HTML dibuat oleh tim Berners-Lee ketika masih bekerja untuk Churn dan dipopulerkan pertama kali oleh browser Mosaic. Selama awal tahun 1990-an, HTML mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap pengembangan HTML pasti akan menambahkan kemampuan dan fasilitas yang lebih baik dari versi sebelumnya. Sebelum suatu HTML disahkan sebagai suatu dokumen HTML standar, ia harus disetujui dulu oleh W3C untuk dievaluasi secara ketat setiap terjadi perkembangan suatu versi HTML. Maka mau tak mau browser pun harus memperbaiki diri agar bisa mendukung kode-kode HTML yang baru tersebut. Sebab jika tidak, browser tak akan bisa menampilkan HTML tersebut. Berikut ini adalah versi-versi HTML. Yang pertama itu ada HTML versi 1.0. Versi pertama dari HTML ini adalah pionir dari perkembangan HTML. Tidak heran jika versi ini memiliki banyak sekali kelemahan termasuk tampilan yang masih sangat sederhana. Versi HTML 1.0 ini sudah mampu mendukung peletakan image pada dokumen tanpa adanya wrapping, heading, hypertext, paragraf, cetak tebal, dan miring pada penulisan teks. Yang kedua itu ada versi HTML versi 2.0. HTML versi 2.0 adalah pionir dari web interaktif seperti yang ada yang kita temukan saat ini. Dibandingkan dengan versi pertama, struktur HTML lebih tertata rapi dan mampu menampilkan form dokumen. Dengan adanya form tersebut, kita bisa memasukkan alamat, nama, saran, dan kritik pada suatu dokumen. Yang ketiga ada versi 3.0. Jika dibandingkan dengan kedua versi HTML sebelumnya, HTML versi 3.0 tidak memiliki umur yang lama. Itu sebabnya karena ada versi terbaru dari versi 3, yaitu versi 3.2. Di versi 3.0, HTML sudah bisa dipergunakan untuk meletakkan tabel dan gambar. Fitur terbaru dari HTML 3.0 juga mampu untuk mendukung pengguna rumus matematika pada dokumennya. Yang keempat itu ada HTML versi 3.2. HTML versi ini adalah pembaruan dari versi 3.0. Hingga saat ini, jenis HTML ini adalah yang paling sering digunakan. Versi ini dipublikasikan dan versi pertama yang dikembangkan serta distandarisasi khusus oleh W3C. Versi 3.2 ini ada pada awalnya disebut dengan Wilbur sebelum dikenal dengan nama HTML versi 3.2. Fitur yang ada di versi ini diantaranya adalah gambar untuk background, tabel, style, frame, hingga teks di sekeliling gambar. Jika di versi sebelumnya kita hanya bisa menggunakan HTML saja untuk pembuatan dokumen, namun di versi ini tidak. Artinya kita bisa menggunakan script di luar HTML untuk kinerja HTML yang lebih baik atau untuk tujuan tertentu. Versi selanjutnya adalah HTML versi 4.0, HTML versi 4.01, dan terakhir itu HTML versi 5.0. Bisa dikatakan versi 5.0 dari HTML adalah versi paling canggih dan paling stabil dibandingkan versi sebelumnya. Pembaruan ini diperkenalkan pada tahun 2009. Versi terbaru ini dikembangkan lagi pada tanggal 4 Maret 2010 oleh W3C dan
IETF, Internet Engineering Task Force. Oke, jadi tadi adalah versi-versi dari HTML dari awal sampai saat ini. Yang selanjutnya itu ada struktur HTML. Pada dasarnya, elemen HTML ada dua kategori. Yang pertama, satu elemen berfungsi untuk memberikan informasi atau mendeklarasikan dokumen tersebut. Yang kedua, elemen berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan pada browser. Sebelum kita mengakhiri semua teori ini, ada dua tools alat yang dibutuhkan. Yang pertama itu satu browser. Browser merupakan software yang diinstal di mesin klien komputer kita sebagai pengguna website yang berfungsi untuk menerjemahkan teks-teks HTML menjadi halaman web. Contoh browser itu adalah Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Opera, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua itu ada editor. Editor adalah program yang bisa digunakan untuk membuat dokumen HTML, webpage, atau halaman web. Ada banyak HTML editor yang bisa kita gunakan, diantaranya itu adalah Mr. From Page, Notepad++, Sublime Text, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada struktur dokumen HTML yang sering kita gunakan. Selanjutnya itu ada struktur dokumen HTML yang sering digunakan. Yang pertama, HTML merupakan tag pembuka dari dokumen HTML adalah elemen level tertinggi yang menyertakan setiap halaman HTML. Yang kedua itu ada head, menyimpan informasi meta seperti judul dan charset halaman. Yang ketiga itu ada title, merupakan tag untuk memberikan judul pada dokumen HTML. Yang keempat itu ada body. Body merupakan dokumen HTML. Segala sesuatu yang ingin ditampilkan di dokumen HTML disimpan dalam tag body. Materi selanjutnya itu ada tag body dan atributnya. Yang pertama itu ada background. Atribut ini digunakan untuk menggenset gambar untuk digunakan sebagai latar belakang pada sebuah halaman. Yang kedua ada BG color. BG color menentukan warna latar belakang dari halaman web. Misalnya untuk mengatur warna latar belakang halaman agar berwarna merah. Yang ketiga itu ada teks. Atribut ini berguna untuk menentukan warna standar dari teks yang ada pada halaman tersebut. Yang keempat ada link. Atribut ini berguna untuk menentukan warna standar dari tautan link yang ada pada halaman tersebut sebelum diklik. Yang kelima itu ada link, berguna untuk menentukan warna standar dari tautan link yang ada pada halaman tersebut ketika telah diklik. Yang keenam itu ada a-link, berguna untuk menentukan warna standar dari tautan link pada halaman tersebut ketika kursor berada di atasnya. Yang ketujuh itu ada margin. Top margin dan left margin digunakan untuk menentukan jarak atas dan tepian pada halaman. Tag ini akan terbaca pada browser Internet Explorer, sedangkan untuk browser Netscape, tag yang digunakan adalah margin height dan margin width. Yang kedelapan adalah onload. Tag onload digunakan untuk menjalankan suatu perintah ketika suatu halaman HTML dibuka. Yang kesembilan adalah onUnload. Tag onUnload digunakan untuk menjalankan suatu perintah ketika suatu halaman HTML tutup. Penjelasan selanjutnya itu ada format penulisan HTML. Untuk membuat suatu halaman HTML, standar digunakan tag HTML, head, body, beserta tag penutupnya masing-masing. Susunan tag-tag tersebut membentuk dokumen HTML sebagai berikut. Ketika memulai membuat dokumen dengan format HTML, langkah-langkah untuk memulai membuat dokumen HTML sebagai berikut. Yang pertama, buka Notepad++ sebagai editor dokumen HTML. Yang kedua, buat script sederhana seperti di bawah ini di text editor kalian. Notepad, Sublime Text, Adobe Dreamweaver, dan lain-lain. Yang ketiga, simpan dokumen yang telah dibuat dengan menggunakan ekstensi HTML atau HTML pada path directory. Yang keempat, untuk melihat hasil dari dokumen HTML yang telah dibuat, buka dokumen tersebut menggunakan web browser kalian seperti
IE, Chrome, dan lain-lain dengan klik Run Launch in IE. Materi selanjutnya itu tag dasar dalam HTML. Yang pertama itu ada heading. Heading merupakan sekumpulan kata yang menjadi judul atau subjudul dalam dokumen HTML dengan berbagai ukuran yang berbeda-beda. Pada dasarnya, untuk menyatakan suatu heading digunakan tag hx, teks hx, di mana X adalah level 1 sampai 6. Tag heading atau HX adalah teks berpasangan, yaitu teks yang mempunyai tag awal HX dan tag penutup garis miring HX. Yang kedua itu ada paragraf. Pertama, melakukan formatting paragraf. Jika kita akan membuat sebuah website, dapat dipastikan kita juga akan menyajikan informasi-informasi yang diperlukan. HTML juga mendefinisikan elemen khusus untuk mendefinisikan teks dalam makna khusus. HTML menggunakan unsur-unsur seperti B dan I untuk memformat output seperti teks tebal atau miring. Elemen format yang dirancang untuk menampilkan jenis khusus dari teks. Yang pertama, teks tebal menggunakan tag B. Teks penting menggunakan teks strong. Teks miring menggunakan teks I, teks menekan menggunakan teks EM, teks menandai menggunakan teks mark, teks kecil menggunakan teks small, teks menghapus menggunakan teks del, teks memasukkan menggunakan teks int, subscript atau pangkat di bawah menggunakan teks sub, superscript atau pangkat di atas menggunakan teks sub. Yang B menggunakan line break. Jika kita bisa menggunakan tombol enter untuk ganti baris, maka hal itu tidak berlaku dalam penulisan dokumen HTML. Seberapa banyak kita memencet tombol enter, maka tidak akan dianggap satu pun. Dalam HTML, tag line break dapat digunakan untuk membuat baris baru layaknya fungsi tombol enter pada keyboard. Line break menggunakan tag BR. Yang C, pre-formatted text. Jarak antar kata suatu teks atau kalimat di atas Jarak antar kata suatu teks atau kalimat di dalam dokumen web adalah sebesar 1 spasi agar browser web menampilkan sesuai dengan dokumen web tersebut di dalam editor teks. Maka teks yang bersangkutan harus diberi tanda teks pre di awalnya dan garis miring pre di akhir teks. Dengan teks pre yang mempunyai kepanjangan pre-format, teks akan ditampilkan dalam browser dalam ukuran font dengan lebar fix. Tag ini juga akan menjaga spasi, baris baru, dan tab sesuai dengan aslinya pada saat ditampilkan dalam browser. Yang D, mengolah properti dari font. Saat proses coding, ada kalanya kita harus melakukan pewarnaan atau bahkan menentukan jenis huruf dari font yang kita pakai dengan alasan tertentu. Mungkin karena info penting agar lebih bisa diperhatikan dan lain-lain. Kita dapat menggunakan text style property value untuk membuat style property dari font. Gunakan atribut style untuk elemen styling HTML. Yang pertama itu ada background color untuk warna latar belakang. Yang kedua ada color untuk warna teks. Yang ketiga ada font family untuk font teks. Yang keempat ada font size untuk ukuran teks. Yang kelima ada text align untuk perataan teks. Yang E, membuat garis horizontal. Garis horizontal atau horizontal line digunakan untuk memisahkan halaman web secara virtual. Tag yang digunakan adalah HR. Beberapa atributnya adalah aligned, size, dan width. Tag HR, seperti halnya tag BR, adalah tag yang berdiri sendiri, jadi tidak perlu ditutup dengan tag penutup. Materi selanjutnya itu ada ketiga, list. List merupakan bentuk umum yang biasa kita gunakan untuk menampilkan daftar dengan urutan tertentu. Dalam HTML, dikenal 3 istilah list: ordered list, unordered list, dan definition list. Yang pertama, list tanpa urutan, unordered list. Unordered list adalah metode mengundurkan daftar dengan menggunakan simbol atau spesial karakter pada HTML.
Nama lain dari ordered list sendiri adalah bullet list. Bullet atau unordered list ini umumnya digunakan apabila kita ingin membuat suatu daftar yang terlepas dari suatu urutan-urutan tertentu. Untuk list jenis ini, pembuatannya sangat mirip dengan ordered list, hanya saja ada perbedaan pada jenis sintaks yang digunakan di mana ordered list akan menggunakan UL. Yang B itu ada list berurutan. Ordered list. Ordered list adalah suatu metode mengundurkan daftar dengan menggunakan angka, abjad, dan angka Romawi pada HTML. Dalam ordered list, ini akan ada dua jenis elemen yang dibutuhkan, yaitu OL yang merupakan singkatan ordered list dan LI yang merupakan singkatan list item. Yang C itu ada definition list. Definition list merupakan jenis daftar yang umumnya digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. Definition list sendiri sebenarnya sudah terlepas dari ketiga daftar di atas, dalam artian mempunyai jenis opening dan closing tag yang benar-benar berbeda dari tiga jenis daftar di atas. Definition list akan menggunakan tiga jenis tag, diawali dengan DL yang merupakan singkatan dari definition list. Yang kedua itu ada DT yang merupakan singkatan definition term, digunakan untuk kata yang akan digunakan untuk kata yang akan didefinisikan. Selanjutnya itu ada DD, definition description, yang merupakan penjelasan dari suatu istilah DT. Jadi seperti itu tadi tentang sejarah HTML dan pengertian HTML beserta fungsi dan strukturnya. Cukup sekian materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.